Ya, mudah-mudahan kelihatan di screen-nya tentang hibridisasi dan ada satu materi bagaimanakah bentuk molekul karena H2O ya. Kemarin udah belajar konfigurasi elektron, ikatannya gitu ya. Nah, H2O bentuk aslinya itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi ada yang online ya sebentar ya. Saya lupa aplikasinya apa. Bisa sih kalian, saya lupa di punya saya udah ada belum ya. Karena dia memang berbayar. Nah ini kayaknya yang online deh. Ya. Yang misalnya kayak gini ya. Hmm, sorry. Agak lambat sedikit ya. Hmm, Kita gambar lagi misalnya, jadi H2O2. Hmm, Ini gambarin dulu H misalnya ya. Ikatan H dengan H, salah satunya berikatan dengan O, misalnya.
O misalnya berikatan dengan H. Ini. Nah, ini. Terus si O ini berikatan. Nah. Seperti ini, gitu kan ya. Kemarin H2O. Terus misalnya kalau sebenarnya modelnya itu bisa kayak gini ya. Nah, kita lihat dulu materinya. Nah, ini ya materi. Nah, bentuk molekul tergantung pada jumlah pasangan. Yang mana yang atom pusat, yang mana yang bukan. Ya, yang atom pusat dia biasanya. Iya. Nah, atom pusat itu biasanya sendiri. Nah, pokoknya selain H dengan O yang sendiri dia adalah atom pusat. Ada dua ya, ada pasangan elektron ikat, ada pasangan elektron bebas. Jadi, komputer saya sulit. Nah, ada pasangan elektron ikat dan ada pasangan elektron bebas. Nah, sehingga untuk menentukan jumlah pasangan elektron ini sama dengan elektron valensi atom pusat ditambah jumlah ikatan jumlah pasangan elektron ikat dikurang dengan muatannya dibagi dua. Ya, atau pasangan elektron bebas sama dengan pasangan elektron dikurang dengan pasangan elektron ikat. Ini ada rumusnya adalah kayak gini. Ya, jadi atom pusat lambangnya A, biasanya kita lambangkan dengan A. Terus pasangan elektron ikat kita lambangkan dengan X dan pasangan elektron bebas kita lambangkan dengan E. Saya kasih contoh misal H2O. H2O. Ini mana lihat ya contoh H2O. Oksigen ya, ini oksigen. Nah, oksigen itu punya 6 elektron. Tanya kemudian dibagi dua. Nah, oke. Jadi kita bisa tulis ini ya, pasangan elektron sama dengan valensi atom pusat. 6 tambah jumlah ikatan. Jadi ada 2 atau jumlah ikatan. Jumlah ikatannya ada 2, dikurang muatannya tidak ada. Muatan itu yang di atasnya tidak ada, kita bagi 2. Apa? Dengan PE 4 kurang ikatannya ada 2. Nah, oksigen punya 6 1, 2 karena satu ini dibutuhkan. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oksigennya nyumbang 1. Nah, kelihatan ya? Nah, kelihatan di sini
ada pasangan elektron ikatnya ada 2. Ya, pasangan elektron. Nah, kita bisa masukin ke rumusnya A, X, N, E, M. Gitu ya. Atom pusatnya kan 1. Ya, berarti A, X-nya, PEI-nya, ikatannya ada 2. E-nya ada 2. Dengan yang ini. Oh, ternyata rumusnya adalah yang ini. Ya, benar kan? Jumlah PEI-nya 2, jumlah PEB-nya 2. Sehingga dia bentuk molekulnya seperti huruf P. Jadi yang sebenarnya itu kayak gini. Nah, ini adalah bentuk molekul dari H2O. Nah, ya, seperti itu ya. Terus H4. CH4. Dari C adalah 4. Ya, karena dia ada di H itu punya 1 valensi. Berarti elektron valensi atom pusat itu 4 ditambah ada muatan dikurang 0 ya, dibagi 2. 4 tambah 4, 8. Bagi 2, 4. Berarti PEB-nya 4 dikurang ikatannya 4. Berarti 0 kan? Nah, berarti A X 0 gitu ya. E ada, sorry. A ikatan ini ikatannya berarti AX2 E0. Ada nggak AX2 E0 atau AX saja? X2 AX4 ya. Ini kan 4. X4. AX4. Nah, ini dia. Ya, berarti bentuk molekulnya apa? Tetrahedral. Nah, bentuk molekulnya ada banyak banget. Yang perlu kalian hafal kayak misalnya AX2 itu linear. Ya. Nah, ini dari sini kelihatan nih. Atom pusatnya 1. Atom pusat 1 dia punya 2 ikatan. Ya. Terus berarti tidak punya elektron bebas. Nah, dari sini juga udah kelihatan tidak punya elektron bebas, gitu ya. Nah, terus AX2 namanya linear, AX3 segitiga datar, AX4 bawah. Nah, ini materi baru ya. Nah, tuh ada banyak. I3, terus AX6 oktahedral. Nah, ini yang perlu kalian hafal sebenarnya. Yang E1, E2 ya. Nah, S dan P-nya. Nah, ini nggak perlu dihafal. Ya, hibridisasi ini. Jadi kalau 2, ya hibridisasinya SP gitu ya, bentuknya linear. Nah, jadi dari bentuk rumusan molekul kita tahu hibridisasinya apa. Ya, kita lihat contoh soal ya. Jelas ya contoh soalnya apa ini. Tuh bukan. Di sini ada ya. Ya enggak ya? Enggak ada ya. Atau pusat Cl dalam molekul Cl domain pasangan elektron.
yang terdiri dari 3 domain pasangan elektron ikat dan 2 domain pasangan elektron bebas yang tidak berikatan. Nah, di sini A, X, N, E, M. Kan A yang berikatan ada 3, AX 3, E 2. Kita sebenarnya tinggal lihat bentuk molekulnya apa kalau AX 3, E 2. Nah, AX 3, E 2. Ternyata ini ya. Nah, nih. Bentuknya adalah huruf E. Oh, download dulu Camdraw-nya ya. Jadi kayak misalnya molekul itu yang hasilnya tuh kayak gimana. Ya, nah ini bentuk T. Ada tidak ya? Oh, tidak ada. Dan memang yang paling banyak nanti ke. Nah, ini. Ya. Gaya. Nah, jadi kan kita tahu ya tadi ya. Oh, itu kan tadi saling berdekatan di sini. Nah, di sini kan kan bentuknya kayak gini ya, bentuknya huruf P. Boleh kayak gini, boleh juga ke atas kayak gini. Nah, kenapa sih bisa bentuknya seperti ini? Nah, di sini ada gaya antar unsur atau antar partikel. Nah, oksigen punya elektron bebas 2 pasang. Jadi elektron bebas yang lebih besar sehingga bentuknya itu bengkok, nggak lurus seperti yang saya gambarkan. Kalau saya gambarkan kayak gini, nah sebenarnya aslinya tuh kayak gini. Kenapa? Karena ada pasang elektron bebas yang menyebabkan gaya total yang lebih besar. Jadi dia bentuknya bengkok gitu. Ya bentuknya seperti ini. Nah, gaya antar partikel ada 2 gaya, ya ada gaya van der Waals, ada ikatan hidrofil. Nah, ikatan gaya van der Waals itu sebenarnya ada ya. Ada 3 gaya dipol-dipol pertama atau antar dipol. Nah, yang pertama itu ada dipol-dipol. Antara kovalen polar dengan kovalen polar. Jadi kalau kovalen polar ketemu kovalen polar, dia akan menghasilkan dipol-dipol. Misalnya di dalam air H2O ada banyak gitu. Nah, antara partikel H2O ya, interaksi namanya apa? Dipol-dipol. Nah, kemudian ada yang disebut dengan dipol induksi. Di sini catatannya ya. Nah, ini biasanya antara kovalen polar dengan non polar. Kovalen polar dengan non polar. Yang terakhir gaya London adalah ikatan antara non polar ketemu dengan non polar. Jadi kalau non polar ketemu non polar, dia akan menghasilkan gaya namanya gaya London. Ya. Nah, kovalen. Nah, kalau ikatan hidrogen adalah gaya yang dihasilkan antara kalau salah satu N ini ketemu dengan H. Contoh ya, saya gambarin. Di sini ada H2O. H2O ketemu lagi dengan H2O yang lain. Ini ya. Nah, misalnya interaksi ikatan hidrogen.
Nah, jadi dia antar molekul dengan molekul ada gaya. Kadang antar O dengan H juga ada gaya. Gitu kan, ada gaya tolak menolak, ada gaya tarik menarik. Kita menghasilkan bentuk molekul yang berbeda-beda. Ya. Nah, jadi kalau kayak gini misalnya ini disebut dengan ikatan hidrogen. Ya, pokoknya ketemu salah satu ini aja, FON. Nah, untuk menghitung, nah, jadi kita tergantung dari MR. Nah, ini ada yang belum belajar MR, ada yang sudah ya. Nanti saya ajarkan MR itu seperti apa. MR ini adalah massa molekul relatif. Jadi, jumlah dari massa molekul itu berapa disebut dengan MR. Semakin besar MR, the rules akan semakin kuat, sehingga menyebabkan didih akan semakin tinggi. Kalau kita lihat kekuatannya, dipol-dipol MR-nya besar, ya cenderung MR-nya besar, ya dan ikatannya juga kuat, sehingga menyebabkan titiknya tinggi. Untuk senyawa yang sama, dengan MR sama, maka kita dengan gaya London. Jadi yang paling kuat yang dipol-dipol ya. Kalau MR-nya sama, ya paling kuat dipol-dipol. Nah, kekuatan hidrogen ini ya, induksi ataupun London. Yang paling kuat mana ya? MR-nya rendah. Tapi kalau di dalam ada rumus ya. Nah, sampai di sini boleh di screenshot karena kita akan bahas kalau sebenarnya gaya partikel dan ada kita saya kasih contoh. Nah, ini ya, ini yang UN sudah selesai. Memang UN tuh jarang banget bentuk molekul gitu. Yang sering banget itu malah di nih SBMPTN ya. Ya, ini titik didih tadi. Titik didih itu kan bergantung pada ikatan. Ya, ingat. Titik didih enak. Dan ikatan. Yang tadi gayanya. Nah, kita cari yang gaya. Karena kan FUN H, ini kan NH3. N ketemu. Cari yang ada ikatan hidrogennya. Nah, ternyata di sini. Antar molekul NH3 lebih kuat dibanding NH3. Ya. Ya. Nah, nomor 6, hasil analisis. Nah, tadi NH3, piramida segitiga. Apakah betul kita bisa buat ya? NH3. Ya, lihat di dia ada di grup kelompok 5. H itu adalah 1. Berarti pasangan elektronnya 5 gitu ya.
ditambah yang berikatan ada 3, tidak ada muatan, berarti 0, bagi 2. 5 tambah 3, 8, bagi 2, 4. Pasangan elektron bebasnya, berapa ya? Pasangan elektron bebasnya berarti ada 4, dikurang yang berikatan ada 3. Berarti pasangan elektron bebasnya ada 1. NCl3. NCl3, N itu 5, elektron valensi, Cl itu ada nya 5 ditambah yang berikatan 3 kurang 0 ya. Nah, bagi 2. 5 tambah 3, 8 bagi 2, 4 sama ya berarti ya. Berarti PEB-nya juga 4 kurang 3 yaitu 1. Nah, berarti kalau dia PE dan PEB-nya sama, berarti bentuk molekulnya juga sama kan? Nah, bentuk molekulnya sama. Bentuk molekul sama. Nah, samanya itu bentuk molekulnya apa? Lihat dulu di atas. Bentuk molekulnya berarti ini apa? AX. Ikatannya 3, AX3, E1 gitu ya. Nah, ini piramida segitiga. Untuk molekulnya adalah HX3E1. Bentuknya namanya apa? Piramida segitiga. Berarti ini betul. Kepolaran molekul NH3. Ya, betul juga gitu ya. Kalau kita bicara polar non polar ya tadi kan NH3 punya ikatan hidrogen, berarti kan dia lebih kuat ya kan? Nah, terus kalau dia punya ikatan hidrogen pasti itu harusnya lebih besar karena dia punya ikatan hidrogen. Nah, berarti jawabannya yang betul adalah 1, 2, dan 3 ya. Nah, boleh di screenshot. Oke, sudah. Saya hapus dulu. Lanjut ke bawahnya. Nah, nomor 17. Dan pada oksigen dalam air. Pasti ikatan hidrogen. Udah, pokoknya FON ketemu H, udah hidrogen. Ya, gampang nih. Nah, nomor atom klor dan belerang 6 dan 9. Pernyataan yang benar tentang senyawa belerang heksafluorida. Nah, kamu harus bisa baca ya. Heksa ini artinya 6. Jadi sebenarnya kelihatan banget. S, F. Nah, kita lihat ada nggak elektron bebasnya? S itu golongan 6, berarti dia punya 6 elektron valensi, F punya 7 elektron valensi. Nah, pasangan elektronnya berarti atom pusatnya 6, ditambah yang berikatannya 6, tidak ada muatan berarti 0, bagi 2. 6 tambah 6, 12 bagi 2, berarti 6. Nah, pasangan elektron bebasnya berarti 6 dikurang yang berikatan 6, berarti 0. Nah, kalau tidak punya pasangan elektron bebas, berarti dia sifatnya adalah par. Ya. Nah, sifatnya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kita sebenarnya bisa buat dulu gambarnya kayak gimana. Berarti S, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya harus gambarin kayak gini, karena F-nya itu ada 6. Dari sininya udah kelihatan ya, heksafluorida. Heksa itu artinya 6. Nah, S itu kan punya jatah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu kan. Dia punya elektron valensinya 6. Nah, masing-masing berikatan salah satunya dengan F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Nah, F kan 7 ya, kita bisa gambarin di luar sisanya.
Nah, yang di-add bukan elektron bebas. Elektron bebas itu yang cuma ada di atom pusat ya. Jadi kalau yang di samping-sampingnya itu enggak. Nah, seperti ini kita lihat yang di atom pusat. Ini ya yang berikatan. Hitung ada berapa elektronnya? 1, 2, 3, 4, 5 elektron. Nah, oktet itu maksimal di dalam atom pusat ini 8 elektron. Nah, berarti kan dia tidak mengikuti aturan oktet. Ini memang pengecualian ya. Nah, apakah oktahedral? Nah, karena kan ini ya A X6 E0 kan, berarti kan AX6. AX6 itu oktahedral. Nah, betul ya, memiliki satu pasang elektron ya. Nah, ini jawabannya yang betul adalah 1 dan 3. Boleh di screenshot. Saya agak percepat ya hari ini. Nah, video ini ya. Nah, sorry, nggak ada ikatan hidrogen ya. Tidak ada ikatan hidrogen. Berarti kan ikatan hidrogen. Satu. Ya, oke. Berbentuk tetrahedral. Tetrahedral ya. Jadi tetrahedral itu bahasa lainnya adalah segi 4 datar. Bisa lihat dari PE-nya. CCl 4. Valensi C itu 4. Cl itu 7. Nah, PE-nya kan atom pusat 4 dikurang yang berikatan di 4 bagi 2. Ini tambah 8 bagi 2 4. Pasangan elektron bebasnya berarti 0 ya. Nah, berarti kan dia AX 4 kalau AX 4. Nah, kasus yang sama kayak tadi ya. Nah, kita lihat apakah betul yang satu polar, satu non polar. Nah, gaya penerus antara molekul CCl4 lebih tinggi. Nah, ini kita bicara yang satu polar, satu non polar. Apakah betul gitu ya? Nah, ternyata memang iya, CCl4 itu MR-nya lebih tinggi. Ya. Nah, jadi yang nomor 3 ini betul. Nah, gaya penerus antara CCl4 lebih tinggi. Balik, harusnya lebih rendah. Oke. Ini adalah 1 dan 3. Udah selesai materinya. Ini materi Ibu dapat dari pelatihan KSN ya. Jadi soal-soalnya ya bentuknya KSN semua. Gitu. Ini saya hapus ya. Nah, ini bentar lagi habis. Nanti materinya saya kirim via WhatsApp ya. Boleh kalian pelajari. Nanti kita besok kita bahas. Ya, saya tutup. Assalamualaikum.
Ya, ini. Ini dulu ya. Hmm. Nah, ini.